Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Al-hadits atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ada 3 komponen yang perlu kita penuhi dalam bersyukur. Yang mana ketika 3 komponen ini kita penuhi, sama dengan kita sedang memancing ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan nikmat-nikmat lainnya kepada kita. Sebagaimana ayat yang kami sampaikan di awal, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jikalau kalian bersyukur kepadaku, maka jelas kami akan tambah nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jikalau kita kufur nikmat, kita tidak bersyukur kepada Allah, maka azab Allah itu amat sangat dahsyat, amat sangat pedih. Apa 3 komponen itu? Yang pertama adalah asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua adalah asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Yang ketiga adalah asyukru bil arkan, syukur dengan anggota badan. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, bertumpu pada hati. Kita yakini betul bahwasanya semua nikmat, semua anugerah yang ada, yang datang kepada diri kita, pada keluarga kita, pada orang-orang terdekat kita, kita yakini betul semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur dengan hati, bertumpu pada keyakinan, bukan perantara-perantara itulah yang membuat nikmat-nikmat itu datang pada kita, tapi Allah lah yang dibalik perantara itu. Sebagaimana kita ketika kita membeli sebuah paket, kemudian paket itu datang dan diantar oleh seorang kurir, apakah kita yakini bahwasanya yang memberikan paket ini, yang membelikan paket ini adalah sang kurir? Tidak. Kurir tadi hanyalah sebagai perantara, sebatas wasilah untuk datangnya paket yang kita beli ini, untuk datangnya nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syukru bil lisan, syukur dengan lisan. Sebagaimana syukur dengan hati bertumpu pada hati, maka syukur dengan lisan bertumpu pada lisan. Biqauli alhamdulillah, dengan ucapan alhamdulillah. Dan dengan ucapan alhamdulillah inilah kita sedang memancing nikmat-nikmat lain. Kita sedang mendatangkan anugerah-anugerah yang lain untuk datang kepada diri kita. Maka ketika kita bermunajat, di awal kita berdoa, kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan dengan pujian itu yuwafi ni'amahu, dapat mengimbangi nikmat-nikmatnya, wa yukafi'u mazidan, dan dapat memancing nikmat-nikmat yang lain. Maka alhamdulillah patut kita syukur, patut kita ucapkan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah keterangan ulama memberikan penjelasan, ayam-ayam yang berkokok di pagi hari sejatinya sedang mengkampanyekan syukur itu sendiri. Memang kita mendengar ayam itu berkokok seperti berkokok pada umumnya, kukuruyuk. Tapi para ulama memberikan keterangan, sejatinya ayam itu berkata, bisyukri tadumun ni'am. Dengan syukur, nikmat-nikmat itu akan menjadi kekal, akan menjadi langgeng, akan menjadi tetap. Oleh karenanya jemaah sekalian, syukur dengan lisan perlu kita giatkan. Jangan sampai kita bosan untuk mengucapkan alhamdulillah. Bahkan para arif, para bijak mengucapkan alhamdulillah untuk mensyukuri nikmat yang datang, akan disusul dengan ucapan alhamdulillah yang kedua. Dalam rangka mensyukuri bisa mengucapkan alhamdulillah yang pertama, dia akan menyusul dengan alhamdulillah yang ketiga. Dalam rangka mensyukuri bisa mengucapkan alhamdulillah yang kedua. Begitu seterusnya sampai tidak selesai, sampai kita sadar bahwasanya semua nikmat, semua anugerah perlu kita syukuri, patut kita ucapkan alhamdulillah. Yang terakhir, yang ketiga adalah asyukru bil arkan, syukur dengan anggota badan. Syukur ini dengan anggota badan berporos atau lebih mengedepankan kepada aksi. Semua nikmat, semua titipan,
semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kesempatan, sanak famili, anggota badan semua. Bagaimana caranya kita tasarrufkan, kita daya gunakan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah asyukru bil arkan, syukur dengan anggota badan, lebih mengedepankan kepada aksi nyata. Bagaimana kita menggunakan langkah kita, kaki kita untuk melangkah ke masjid, sholat berjamaah. Bagaimana kita menggerakkan tangan kita untuk membantu sesama. Bagaimana kita menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Maka asyukru bil arkan lebih mengedepankan kepada amal saleh, amal nyata. Dengan apa? Dengan nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Asyukru bil arkan, ada cerita menarik bahwasanya asyukru bil arkan ini, oleh karenanya 3 komponen dalam syukur ini perlu kita penuhi. Asyukru bil qalbi, wasyukru bil lisan, wasyukru bil arkan. Semoga dengan 3 komponen yang kita penuhi dalam bersyukur, kita senantiasa diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus menerus menjadi hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, agar kita terus-menerus giat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ingat-ingat lagi ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang maksum, orang yang terjaga dari segala aib dan dosa, yang sudah dijamin masuk surga. Tapi di saat yang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu kisahnya, sholat malam sampai kakinya sakit. Ketika ditanya, mengapa engkau lakukan sampai kakimu sakit wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu 'abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Inilah potret teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana menjadi role model kita. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur, padahal beliau adalah makhluk nomor wahid, nomor utama, yang paling utama, yang mana dengan adanya beliau adalah semua makhluk-makhluk ini, adalah alam semesta ini, tapi beliau masih terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita, khususnya dalam rangka kita bersyukur terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam hangat dari Korea Selatan. Semoga ibadah Ramadan, ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan, puasa kita, salat-salat kita, tilawatul Quran kita, semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.